Banyak metode yang dilakukan oleh para petani untuk memupukkan pada tanaman padi. Di antaranya mengenai dosis pemupukan, jenis pupuk yang digunakan, dan waktu aplikasi yang tepat dalam pemberian pupuk ke tanaman padi ya sahabat tani. Makanya pada kesempatan kali ini channel Akbar Tani Indramayu akan berbagi tips untuk pemupukan yang kedua, dan pupuk yang digunakan juga ini tidak neko-neko ya sahabat tani, seadanya saja. Yang penting kita tepat dalam pengaplikasian, mulai dari dosis, jenis pupuk yang digunakan, serta untuk waktu aplikasi yang tepat pada pemupukan yang kedua. Dan kunci utamanya yaitu kita harus sedikit mengenali dulu untuk kandungan unsur hara yang terdapat pada pupuk yang akan kita berikan nantinya. Dikarenakan setiap fase pertumbuhan itu kebutuhan tanaman itu beda-beda ya sahabat tani. Makanya di sini kita sedikit belajar juga untuk mengenali unsur hara ataupun kandungan yang terdapat pada pupuk dan untuk kebutuhan tanaman itu sendiri di setiap fasenya. Dan apabila kita sudah memahami untuk kandungan dan fungsi dari kandungan pupuk tersebut, jadi kita tidak harus memilih merek ya sahabat tani. Yang penting untuk kandungannya itu sendiri yang kita butuhkan. Kalau soal merek itu disesuaikan yang ada di toko pertanian terdekat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas bagi rekan tani semuanya dimanapun Anda berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dipermudahkan segala rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk aktivitas pagi hari ini saya akan melakukan pemupukan padi untuk yang kedua kalinya ya sahabat tani. Ini usianya menginjak 25 hari setelah tanam. Nah, untuk jenis bibit yang saya tanam ini merupakan salah satu jenis bibit Denok Super. Untuk pupuk yang saya gunakan serta untuk dosisnya nanti akan saya terangkan pada kesempatan video kali ini. Namun sebelum kita berlanjut ke videonya, apabila video ini bermanfaat, seperti biasa bagi sahabat tani yang belum subscribe, silahkan dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, karena itu menjadi semangat saya dalam memberikan update terbaru video di seputar dunia pertanian, khususnya pada tanaman padi. Nah, untuk mempersingkat durasi videonya, mari kita simak sama-sama ya sahabat. Sebelum kita melakukan penaburan pupuk, diusahakan untuk debit air yang ada di petakan sawah itu jangan terlalu banjir ya sahabat tani, dikarenakan kalau untuk pemupukan itu baiknya itu airnya itu sedang ataupun macak-macak untuk penyebarannya itu agar rata nantinya. Dan untuk jenis bibit yang saya gunakan ini Denok Super, usianya 25 hari setelah tanam. Alhamdulillah untuk kondisi anakannya lumayan cukup banyak ya sahabat tani. Dan jangan lupa untuk saluran atau pembuangan air masuk itu kita tutup rapat sementara agar pupuknya itu tidak terbuang sia-sia ya sahabat tani, minimal 3-4 hari. Dan untuk pemupukan yang kedua kali ini saya dibantu oleh saudara-saudara saya. Untuk pupuk yang saya gunakan, saya hanya menggunakan pupuk NPK Ponska subsidi, dan untuk tambahannya saya kasih untuk pupuk yang mengandung unsur hara fosfat. Untuk merek dagangnya bebas ya sahabat tani. Nah, untuk dosisnya sendiri untuk per hektarnya itu saya kasih 2,5 kintal ataupun 250 kilo. Dan ada sedikit tambahan juga, ini saya memakai kapur dolomit ataupun kapur pertanian, dikarenakan ada salah satu merek yang apabila dicampur dengan Ponska itu akan menggumpal ya sahabat tani. Makanya di sini untuk mempermudah agar pupuknya itu tidak encer, saya tambahkan juga kapur dolomit. Dan
Dan untuk penaburan pupuk sebaiknya dilakukan di saat padi itu sudah tidak berembun ataupun embunnya itu sudah turun ya sahabat tani. Karena apabila kita melakukan penaburan pupuk pada saat padi itu masih berembun, takutnya pupuk yang kita taburkan itu akan nyangkut dan nantinya akan membuat daun padi kita itu gosong. Dan untuk kandungan dari kapur dolomit yaitu mengandung unsur hara kalsium yang baik juga untuk tanaman padi kita sebagai benteng pertahanan dari serangan jamur ya sahabat tani. Sebenarnya untuk pemupukan itu kalau kita memahami dari fungsi-fungsi ataupun dari kandungan yang tertera pada pupuk itu, kita nantinya tidak akan sulit untuk mendapatkan pupuk ataupun merek apa saja. Yang penting fungsinya itu dari kandungan yang tertera pada pupuk ya sahabat. Dan untuk fase-fasenya kita juga harus kenali fase pertumbuhan, dikarenakan setiap tanaman padi itu memerlukan nutrisi yang berbeda di setiap fasenya. Dan untuk dosis penggunaan pupuk sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dari lahan sahabat tani. Apabila lahan sahabat tani itu lahan yang subur, sebaiknya cukup menggunakan dosis 200 kg ataupun 2 kintal. Untuk jenis pupuknya bisa memakai Ponska subsidi dan memakai Vertipos ataupun Belarusia. Yang penting untuk kandungan unsur haranya itu fosfat ya sahabat. Nah, untuk dosisnya, untuk Ponska subsidi sebanyak 100 kg dan untuk Vertipos ataupun Belarusia sebanyak 100 kg. Jadi totalnya itu hanya menggunakan 200 kg untuk luasan lahan 1 hektarnya. Dikarenakan lahan saya ini lahan yang kekurangan nutrisi atau lahannya kurang subur, jadi pemberian nutrisinya itu lumayan cukup banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini tentang pemupukan yang kedua pada tanaman padi, dari mulai dosis pemupukan, cara pemupukan, waktu aplikasi yang tepat, dan untuk pupuk yang digunakan. Semoga saja video ini dapat menjadi referensi bagi sahabat tani yang lagi belajar bertani seperti saya. Seperti biasa, apabila video ini bermanfaat bagi sahabat tani yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, karena itu menjadi semangat saya dalam memberikan update terbaru video di seputar dunia pertanian, khususnya pada tanaman padi. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.